وإلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين وتابع التابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع الملائكة المقربين خصوصا شيخ عبد القادر الجيلاني والغزالي والأولاد الصحفية والمفسرين والمحققين والمتصوفين والعارفين بالله رب العالمين خصوصا Syekh Abdullah Syekh Fakhruddin Ar-Razi, Syekh Ibnu Ajib Al-Hasani, Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, Syekh Wabal Al-Zuhaili, Syekh Sa'ad Ramadan Al-Luti, Kiai Ahmad Nasrullah Abdul Rahim, Mu'allif hadzal kitab Kiai Bisri Mustafa, wa ala alihi wa ashabihim wa dzurriyyatihim wa furu'ihim wa usulihim wa nafa'na bihim wa bi'ulumihim wa asrarihim. Naumul Fatihah. Bapak-bapak, saudara-saudara rahimakumullah, kita masuk ayat ke-13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqi. Wa kullu insanin lan ing saben-saben menungso alzamna netepaken sapa ingsun, mau mewajibkan sapa ingsun hu ing kullu insan ta'irahu ing amal-amali kullu insan fi unuqihi ing dalem gulune kullu insan. Di ayat sebelumnya Allah memberikan gambaran tentang langit dan bumi dan ditekankan wa kulla syai'in fassalnahu tafsila. Setiap sesuatu yang Allah diciptakan dengan sangat terperinci, sangat detail. Maka ayat ini Allah memberikan gambaran setiap manusia aku wajibkan. Ta'irahu ini makna asalnya adalah burung. Dulu Orang Arab itu kalau mau melakukan sesuatu, mau melakukan perjalanan atau melakukan sebuah perbuatan yang besar menggunakan burung. Dia mengumpulkan burung diurak-urak. Jika burung itu pergi ke arah kanan, maka hal itu adalah baik, dilakukanlah perbuatan itu. Jika burung itu pergi ke kiri, maka beralamat jelek, maka tidak dilakukan amal itu. Beberapa tahun belakangan kadang-kadang ada juga yang menggunakan burung, termasuk diantaranya burung merpati. Tidak diurak-urak tetapi dilepas. Burung merpati ditangkap lalu dilepas. Bahasa kasarnya, nek burung itu dilepas terbangnya ke kanan, maka proses itu akan baik. Biasanya dalam pembukaan sebuah perusahaan, peresmian itu sering melepas burung. Walaupun ternyata banyak yang nggak paham apa sih maknane menerbangkan burung. Ya kalau zaman sekarang pokoknya melok-melok, nggak tahu artinya. Ternyata tadi saya baca tafsir, zaman dulu itu burung adalah merupakan proses bagaimana kita untuk menentukan arah. Nek dilepas api, maka mereka semangat. Itu awal kata dari ta'irahu, burung. Lalu dalam Islam, Rasulullah Muhammad SAW mulai mencoba menghapus sebuah hal yang bersifat negatif.
Tadi burung itu kan untung-untungan, gak mungkin burung itu disetting, diajari untuk selalu belok kanan. Iya, nek nang kanan dan nang kiri biasanya mereka ini sudah mempunyai negative thinking. Jadi kalau dalam bahasa ilmu psikologi, sesuatu yang jika kita positive thinking maka akan menghasilkan sesuatu yang positif dan biasanya hubungan dari positive thinking maka usahanya akan berhasil. Tetapi jika dari awal sudah negative thinking, ada sebuah hukum namanya hukum gaya. Gaya itu namanya daya tarik menarik. Jika sesuatu ada negatif dalam pikiran kita, dalam otak kita, maka yang muncul akan negatif. Dan akhirnya usahanya akan gagal. Bisa jadi bukan karena burungnya, tetapi karena negatif thinking yang ada di dalam tubuhnya, yang ada dalam pikirannya menyebabkan masalah. Misalnya uang itu kadang-kadang zaman dulu, kalau zaman sekarang alhamdulillah sudah mulai dikit-dikit sirna weton. Nek pas wetone kaoleh metu. Engko kalau tiba-tiba pas wetone itu jatuh, lo ya wis tak kandhani nek wetone aja metu. Itu dulu. Sekarang sudah mulai terkikis. Itu weton, ngapunten tidak keluar dengan weton itu termasuk kalau zaman dulu to'irohu. Ada lagi kalau saya waktu masih kecil kadang orang berdoman dengan tekek, dihitung tekek satu, tekek dihitung itu ada orang seperti itu dan percaya. Itu bisa jadi karena hubungan tadi daya tarik menarik. Setiap kita berpikiran negatif, maka yang masuk, yang akan mendatangi tubuh kita hanyalah sesuatu yang bersifat negatif. Maka Islam, Nabi menganjurkan agar kita berpikiran positif, termasuk dalam nama. Paling hal awal manusia mulai lahir sudah ditanamkan sifat positif. Apa? Carilah nama terbaik, bukan nama asal keren. Saya sering bilang kalau ada saudara atau teman mau cari nama, ojo mung keren, tetapi pikir doa dalam nama yang akan kamu sematkan dalam anakmu. Kalau bisa dipikir. Orang dulu nek gak ngerti tanya sama kiai. Orang bahkan kok sampai sekarang orang-orang non muslim yang Hindu, Buddha nek gak ngerti tanya sama kiai ini, tanya sama pendetanya. Kenapa? Ya karena dia merasa tidak tahu. Sekarang boten, kurang lebih sih sama, tanya sama kiai, cuma kiai Google. Iya, zaman sekarang itu wah ini jeneng ini nih, dilihat di Google. Dan ngapunten banyak sekali karena menurut Google katanya bagus, ternyata makna bahasa Arabnya jelek. Dia menggunakan itu yang bikin tulisan itu kadang-kadang juga ngerti bahasa Arab. Dia artikan ketokane keren, ternyata maknanya kurang bagus. Banyak misalnya, ngapunten bila ternyata ada yang kebetulan namanya sama. Sering saya kritik masalah nama yang bagus umumnya itu adalah
perempuan ini biasanya najwa jim, najwa pakai J. Kalau pingin agak modern pakai G, najwa, tapi bacanya tetap najwa. Karena pingin keren, akhirnya ada yang menggunakan kalimat naswa pakai sin s. Dari kalimat nasia naswa itu lupa. Makanya kok anak ngapunten lalian ya aja salahno. Sing salah kok tuane. Ada yang menggunakan naswa. Ada makna yang bagus, tetapi ngapunten, naswa sendiri ada juga makna yang kurang bagus. Terutama hubungannya dengan perilaku wanita. Jadi ngapunten, kalau pingin terutama berhubungan dengan bahasa Arab, tanya sama yang ngerti bahasa Arab. Kalau pingin tanya sama mbah-mbah yang ngerti bahasa Jawa kuno, tanyalah sama yang ngerti bahasa Jawa. Ojo tanya sama Google, karena Google sendiri tidak ngerti bahasa, tergantung siapa yang nulis. Dan ngapunten, banyak sekali saya mendapatkan makna yang berlawanan arah. Karepe anake ben terhormat, namanya biar keren, ternyata maknanya justru rendah. Ada salah satu teman itu memberikan nama tubuh tinggi sekali, saya lupa namanya, Azalea siapa gitu. Saya yang kebetulan ngerti bahasa Arab, nggak ngerti ilmu hitung-hitungan, langsung tak bilang, Cak, nama anak sampean keduren. Masa menurut Google ini? Ya wis, susah kalau cari ini Google api Dan ternyata kalau orang Jawa kan sering terjadi, kalau namanya keduren, anak sakit-sakitan, sakit-sakitan. Karena itu maknanya asmane terlalu tinggi. Saya lupa namanya. Akhirnya bilang lagi, iya. Kata orang-orang tua, saya tanya, anak-anak saya sering sakit-sakitan karena namanya ketinggian. Akhirnya ditambah. Tapi kan emang boleh nambahin mana. Walaupun cuma tambahi, waktu itu saya menyarankan untuk ditambahi nur, karena azalea itu kan bahasa Arabnya azali, sesuatu yang abadi. Maka kita tambahi, saya sarankan tambahi nur saja, biar cahaya yang abadi, yaitu cahayanya Allah. Awalnya tidak ada cahaya yang langsung ke anak itu, kakuan. Bahasa kasarannya secara bahasa mawat sudah gak cocok. Ini contoh banyak sekali. Kalau mending menggunakan bahasa Jawa monggo, tetapi ada, kalau saya sering berkata, ada doa dalam anakmu, dalam nama anakmu itu ada doa. Bila perlu, kalau anak ini sudah mulai besar, kita bisa menceritakan, nah, anakmu jenenge Muhammad. Tujuannya bapak ini agar anak kamu itu seperti Nabi Muhammad. Putranya Saidin misalnya, Nur Muhammad. Ini saya punya guru. Guru saya, orang tuanya bernama Nur Muhammad. Cerita, akhirnya anak itu mempunyai motivasi agar sama dengan yang dicita-citakan ayahnya. Ada doa dalam nama, ada sifat positif. Maka dalam zaman Nabi ada beberapa nama yang tidak bagus, langsung dirubah sama Nabi, diganti dengan nama yang mencirikan positif thinking.
diajak mikir agar kita selalu enggak bersakwasangka bahkan terhadap sesuatu yang tidak tahu. Itu makna ta'irahu. Dimaknai oleh para alim ulama, ta'irahu ini adalah amal. Maksudnya apa? Tujuannya agar selama ini manusia yang selalu menyalahkan nasib, dikit-dikit kan gitu. Ketika kita salah gagal dalam usaha, sing biasa disalahno sinten? Pak Nasib sakno, jenenge Pak Nasib itu. Iki nasib kula ya. Jangan selalu menyalahkan nasib. Kita itu selalu menyalahkan nasib, menyalahkan takdir. Siapa lagi yang sering disalahkan? Selalu mencari kesalahan, termasuk ta'irahu. Orang Arab dulu sering menyalahkan ta'irahu. Iki mergo ta'irnya ini seperti ini yang membuat kita gagal. Maka Al-Quran memberikan pedoman, ta'irahu yang kalian anggap sebagai sesuatu yang jelek itu adalah amal kalian. Dimentahkan sama Al-Quran dengan alzamnahu ta'irahu fi unuqihi ing dalam gulune gulu insan. Apa maksudnya gulu? Gulu itu leher zaman dulu. Orang kalau menjadi budak agar nurut, maka lehernya ini dikalungi sama rantai. Orang kalau sudah diikat kepalanya, maka dia harus nurut. Ada lagi yang memberikan makna kenapa dengan gulu. Gulu ini merupakan simbol. Jika manusia mempunyai perbuatan baik, sama dengan menaruh di lehernya ini kalung dan perhiasan. Wong nek gawe kalung yang perhiasannya yang megah, gak usah perempuan. Dulu para raja-raja itu menggunakan kalung yang bertahtakan intan permata, itu menunjukkan keagungan seseorang. Itu jika orang tersebut berbuat baik. Dan jika orang tersebut berbuat jelek, gak bagus, maka dikalungi dengan rantai, menandakan bahwasanya dia orang yang tidak bisa berbuat apa-apa. Di sini Allah memberikan gambaran setiap manusia sudah aku wajibkan kepadanya di lehernya. Artinya Allah memberikan kewajiban-kewajiban kepada kita agar yang pertama untuk selalu beribadah kepada Allah. Yang kedua agar hubungan dengan bumi dan langit, matahari, siang dan malam, agar manusia juga mempunyai tugas menjaga bumi ini. Bumi ini tugas kita jaga agar tetap berjalan sesuai dengan jalurnya. Maka alzamnahu ta'irahu fi unuqi. Ada sebuah pertanyaan begini, apa sih Gusti Allah itu mewajibkan kita beberapa fardu? Kok sholat, kok dikongkon zakat? Lagi-lagi jawabannya simpel. Semua peraturan yang Allah berikan kepada kita, semuanya kembali kepada kita. Walaupun banyak kita yang tidak tahu. Contoh paling gampang, pemerintah, polisi memberikan peraturan jangan nek lampu merah jangan diterjang. Kalau naik motor pakai di jalan raya pakai helm. Selama tidak ada masalah, orang apa sih manfaatnya? Kita ini kalau numpak sepeda motor pelan-pelan standar 40 dan sebagainya, tidak akan tahu nek gak ono wong tabrakan gara-gara ngebut. Begitu ono wong tabrakan gara-gara ngebut, oh iya, iki manfaatnya. Ketika ada sebuah hal
wong nek nerjang lampu merah biasanya kan aman-aman aja, di beberapa tempat itu aman-aman saja, lampu merah terobos aman. Kita tidak tahu manfaatnya kalau lampu merah harus berhenti sebelum kita melihat pas ono wong nabrak lampu merah ditabrak mobil dari samping. Kita akan baru tahu. Sama kita selama ini banyak yang tidak tahu hikmahnya, apa yang telah kita lakukan ini hubungannya manfaatnya apa. Kita tidak tahu, padahal semua yang kita lakukan, kewajiban-kewajiban yang kita lakukan itu manfaatnya semua kepada kita. Tidak ada yang kembali kepada Allah satupun. Kita disuruh zikir, baik yang jahar maupun khafi, semuanya sama kita. Semua kembali kepada kita. Dalam sebuah riwayat hadis yang maknanya kurang lebih, barang siapa yang menyebut namaku dengan jahar, dengan terang-terangan, maka aku akan sebut namanya dengan terang-terangan di hadapan seluruh makhluk pada hari kiamat. Ketika kita menyebut nama Allah tanpa malu, maka di hari kiamat ketika manusia semua tertunduk malu, Allah memanggil namanya Pak Rasul. Betapa banggane jenengan ngapunten di acara kelurahan sekelas kelurahan, nama kita disebut Pak Lurah. Itu ya Allah seneng. Nanti di hari kiamat ketika semua orang tertunduk, nama kita disebut sama Allah. Itu salah satu manfaat, belum manfaat-manfaat yang lain. Makanya kalau mursyid kita itu ngajari nyelenggar, kita diajari zikir jahar. Nek bleset juga diajari zikir khafi, sir, lengkap. Targetnya itu ada semua. Maka inilah diajari sama guru-guru kita. Wa nukhriju lan ngetokaken sapa ingsun lahu makanggo kullu insan yaumal qiyamati ing dalam dina kiamat kitaban ing buku catatan talqa kang ketemu sapa kullu ketemu apa kitab hu ing kullu insan mansyuron hale den gelar. Dan nanti di hari kiamat semua orang akan tahu buku catatannya, akan menemukan buku catatannya. Maka tergantung, kalau dalam ayat yang lain, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa amma man utiya kitabahu biyaminihi fayaqulu ha umqra'u kitabiyah inni zonatu anni mulakin hisabiyah. Orang yang menerima buku catatannya dengan tangan kanan, dia akan bangga. Diumumkan, ha umqra'u kitabiyah, woi iki buku catatanku. Anni zonatu mulakin hisabiyah, aku sudah juga kalau aku akan bertemu, kalau aku akan mendapatkan nilai 100, bangga. Tetapi kalau orang yang wa amman utiya kitabahu bisimali fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah, orang yang menerima catatannya dengan tangan kirinya alias nilai rapotnya jelek, sudah berharap, saya berharap tidak pernah mendapatkan buku catatan ini. Kenapa? Semua manusia Pak, semua manusia kita panjenengan sedaya jane wis ngerti catetane awake dhewe. Ngerti. Kita berbuat baik, kita tahu.
kita berbuat jelek, kita pun tahu, nggak usah nunggu orang lain. Yang paling tahu dengan apa yang kita lakukan adalah kita. Maka paling bagus para ulama memberikan gambaran sebelum buku catatan kita ini dibongkar sama Allah, ayo cepet-cepetan ngaku. Gusti ngapunten, kula rodok teledor ketika sholat, rodok males Gusti, panjenengan ngapunten. Maka ada yang namanya muhasabah. Kita koreksi diri kita tiap hari, syukur-syukur tiap hari, tiap malam yang mau sholat tahajud, atau kalau enggak sempat sholat tahajud habis sholat isya, kita koreksi. Gusti kalau wau terlalu asik kata dia setumbas sampai kulo supe dereng sholat zuhur Gusti. Maka kita satu, kita bayar utang kita sholat zuhur, kita bayar, lalu kita minta mohon ampun sama Gusti Allah. Ojo sampai nanti kita dikoreksi, kita koreksi duluan. Hati kita misalnya kadang-kadang melihat orang. Saya tadi sama Ustaz Saidin jalan-jalan ke Masjid Turen, di makam pendirinya Romo Kiai Haji siapa tadi ya? Mahduddin gitu loh kalau belakangnya. Bahru Ahmad Bahru Mahduddin. Di dalam itu banyak tulisan-tulisan yang nuansa tasawufnya sangat tinggi. Di antaranya sebuah ibadah, hati itu mempunyai kualitas lebih besar, jauh 1000 kali lebih besar dibandingkan ibadah badan. Artinya apa? Kalau bisa setiap ibadah yang kita lakukan kita iringi dengan hati, kita iringi dengan tafakur, dengan angen-angen. Tujuannya apa? Kualitas ibadah kita akan lebih bagus. Sama-sama ibadah, kalau kita ibadah dengan sadar lillahi ta'ala, nilainya jauh. Walaupun sama-sama kita awali dengan syahadat, dengan niat yang baik, tapi jika sadar itu kualitasnya jauh. Saya sempat berangan-angan, jadi bahas masalah orang yang Islam. Kalau masalah ada pertanyaan, kalau ada orang berbuat baik, wapi wong iku, wapi, tapi nggak Islam, belum mengucapkan syahadat, apakah nanti orang tersebut gak bisa masuk surga? Padahal wapi. Dulu saya berpikiran nek gak mlebu swarga yo dolim, seakan-akan gitu kan. Ternyata setelah berbagai macam pemikiran, saya akhirnya begini, simpel. Ini contoh, tidak selalu pasti. Ono sing kerja ten sebuah perusahaan, partner kok kerja di sebuah perusahaan, sampean katakanlah kerja yang paling rotok males-malesan ya, mlebu masuk seharusnya jam 7, jam 8 baru datang. Begitu datang, nanti di akhir bulan orang tersebut mendapatkan gaji atau tidak? Karena dia sebagai karyawan perusahaan tersebut dicatat melamar pekerjaan dan dicatat sebagai karyawan, maka dia akan mendapatkan gaji, walaupun mungkin ya dipotong karena telat dan sebagainya. Tapi ada orang bukan karyawan, wajib dibayar apa enggak? Ya gak dibayar, itu karyawan. Melbu orang datang
batasan absennya jam 7, dia jam 5 sudah datang. Yang lain gak lapo-lapo dia kerja nyapu seluruh lantai disapu. Tapi dia bukan karyawan. Perusahaan wajib bayar apa? Ya tidak. Sama orang yang wapi nang wong Islam wapi, tapi bukan karyawan, bukan hambanya Allah. Ya kalau gak masuk surga, ya wajar untuk karyawan itu hambanya Allah, bukan karyawannya Allah. Tapi jika dia Islam, sudah mengucapkan syahadat, kok rodok konten titik-titik, rodok belut, rodok si tetap karyawan, walaupun gajinya dipotong akhirnya oleh dapat berapa, tapi tetap dapat gaji, tetap dapat tunjangan dan sebagainya. Ini contoh. Makanya kalau ada orang tetangga kita, saudara kita, ini Islam itu kan sebenarnya dakwah itu seperti itu. Ada wong wapi, jalur itu wapi, tapi belum mengucapkan syahadat, maka kita ajak, jangan mengajak omong bisa boten. Saya eman belum sampai ya, sampai ku wapi, kok amalan sampean gak ono hasilnya eman. Gak kepingin sampean mendapatkan amalan sampean dianggap sebagai karyawan Gusti Allah. Eman sampean kerja ngoyo tapi gak digaji. Karepe jenenge wong kepingin digaji tapi bukan karyawan kok. Sama dengan zaman sekarang itu agak aneh. Ada orang sing gak ngakoni negara Indonesia, tapi nuntut haknya. Jadi orang tua menganggap pemerintahan Indonesia itu batil itu tidak sah. Tapi dheweke kerja tadi PNS, lha niku piye? Karepe piye? Menganggap pemerintah Indonesia itu tidak sah, tapi jalur KTP itu kan tidak sesuai dengan konteks. Tapi lu kok kebablasan? Itu gara-gara angen-angen tadi sekilas, gara-gara ada tulisan yang cukup menarik, saya angen-angen. Iya, sebuah amal, makanya tafakkur sa'atin khairum min ibadati alfasan. Mikir angen-angen sebuah amalia ibadah kita yang kita barengi dengan pikiran dan hati, kualitasnya jauh lebih baik dibandingkan sebuah amal yang tidak kita barengi dengan pikiran dan hati. Makanya ayo latihan, bukan jenengan saja, saya juga latihan. Kita semua latihan agar amal kita ini mempunyai roh. Nanti di bab kitab Hikam dibahas masalah roh manusia. Itu ibadah kita itu seperti jasad, sedangkan ikhlas adalah ruhnya. Ono jasad tapi gak ono ruhe, iku malah medeni. Maka yang penting jasad bisa diakui kualitasnya jika ada ruhnya. Begitu juga dengan amal akan bisa mendapatkan kualitasnya yang baik atau tidak, tergantung keikhlasannya. Pun saking kalau baca katakan nanti disambung dengan tanya jawab bila ada pertanyaan. Saking kalau akhir kalam wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, ketika kita membaca sejarah orang-orang yang
yang terdahulu ini insya Allah jadi ilmu. Ada kisah orang itu terusan ingatan pikiran dulu ya. Cuma mereka istiqomah dan mendapatkan doa restu dari orang tua. Kemudian itu ternyata doanya orang tua bisa menjadikan barokah ilmu, derajat dan kemuliaan. Maka dari beberapa macam jalan Allah memberikan kefahaman-kefahaman. Oleh karena itu jamaah, ya terus kita ngaji aja. Nanti di tengah-tengah perjalanan kita pasti kok ketika kita mendengarkan mungkin besok lusa belum nyampe ataupun iki kanggo nyopo ngaji seperti malam ini diterangkan tentang masalah keberadaan ayat-ayat mengatur sedemikian rupa. Tapi ketika kita dihadapkan dengan permasalahan, ngaji kita akan muncul, akan menjawab. Makanya kalau bahasa-bahasa guru saya dulu, ngaji ini ada ruhnya yang bisa membuat diri kita bisa terhindar dari beberapa macam sifat-sifat atau perbuatan. Siapa yang memberikan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang memberikan peringatan ini Allah. Kok gak enak nangati? Ternyata ini adalah langkah kita yang salah, diingatkan dan dibimbing oleh Allah. Maka di dalam diri kula kalih panjenengan ada penuh rahasia-rahasia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita jangan khawatir, Allah mempunyai sifat rahasia-rahasia. Mungkin saat ini dalam posisi dan kondisi saat-saat ini kita banyak memerlukan ilmu-ilmu, dan ilmu niku kuating selengkrah ayat-ayat Allah. Termasuk niku kemarin diterangkan tadi sama Ustaz Arifin masalah di media sosial, media massa YouTube nih ya. Subhanallah, itu sudah anak-anak kita sudah mulai terpengaruh sekali. Anak saya sendiri aja apa saja tanya, sehingga mereka sampai saya punya jamaah, aku tak ngaji nang penuh paling sak jam 2 jam ataupun jam 12 bengi penuh tak takoni ya wis turu. Tapi ning ngaji nang guru Google ini masih jam piro-piro dilayani ya. Bahkan dia bisa menjawab. Dan anak-anak kita sudah mulai Pak berkembang. Ini sangat membahayakan sekali kalau kita sebagai orang tua tidak benar-benar memberikan pondasi yang kuat. Maka 50 tahun kelamaan Pak, 25 tahun kelamaan, 10 tahun yang akan datang saja para pakar-pakar, pemikir-pemikir akan jadi apa ini anak-anak kita. Oleh karena itu dengan kajian-kajian yang macam ini, di samping untuk pribadi, untuk keluarga, pasti ada ruhnya yang terdalam, yang tersurat atau yang tersirat di dalamnya. Pasti akan ada manfaat, ada guna, pasti ada berkah dan barokahnya. Al-Fatihah. Ya menamudha ya Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Wa ila jami'i ikhwani